Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya? Apa yang akan terjadi jika sebuah pesta pernikahan megah harus berhenti hanya karena sebuah kotak kecil lusuh? Dan perempuan yang semua orang hina ternyata memegang kebenaran yang mampu menghancurkan satu keluarga besar dalam hitungan detik. Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Para tamu sedang bersorak, berbincang, dan tertawa. Seolah-olah hari itu tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat Saiful dan Ayu bersanding di pelaminan. Namun kebahagiaan yang terhias di ruangan itu mulai retak ketika pintu utama terbuka pelan. Dan seseorang melangkah masuk. Seorang perempuan muda, kurus, pucat, dengan pakaian lusuh yang warnanya sudah pudar seperti tercuci ratusan kali. Rambutnya diikat seadanya. Di tangannya hanya ada sebuah tas kain kusam yang hampir robek di bagian pinggir. Dialah Vina. Orang-orang yang melihatnya spontan saling berbisik. Ada yang menatap dari ujung kepala hingga kaki dengan jijik. Ada yang tertawa pelan, menutup mulut dengan kipas. Ada pula yang memalingkan wajah seakan takut tertular kemalangan dari perempuan itu. Siapa dia? Kenapa bajunya seperti itu? Mau numpang makan, ya? Aku pernah lihat wajahnya. Tapi di mana ya? Panti asuhan. Komentar-komentar merendahkan itu menusuk telinganya. Tapi Vina tetap melangkah. Ia terbiasa dengan bisikan semacam itu. Kehidupannya sebagai janda muda tanpa anak, bekerja serabutan dari pagi hingga malam, sudah membuatnya cukup kebal terhadap tatapan menghakimi orang-orang. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, ia datang bukan sebagai perempuan lusuh yang diremehkan. Ia datang sebagai seseorang yang memegang kebenaran yang ingin ia serahkan sebelum semuanya terlambat. Ketika langkahnya semakin dekat ke pelaminan, Saiful, pengantin pria dengan setelan putih mengkilap, secara tidak sengaja menoleh. Dan saat pandangannya bertemu pandangan Vina, senyum di wajahnya lenyap secepat lampu padam. Ia terlihat terkejut, lalu takut. Tatapannya bergetar, seakan baru melihat hantu dari masa lalu. Ayu, pengantin wanita, memiringkan kepala bingung. Kamu kenal dia, Mas? Saiful tidak menjawab. Sesak, tegang, hampa. Itu yang Vina lihat dari mata lelaki yang pernah ia cintai, pernah ia jaga, dan pernah ia percaya. Bagaimana Saiful bisa tersenyum sambil memegang tangan istri barunya? Padahal masih ada sesuatu yang belum ia selesaikan? Petugas WO buru-buru menghampiri Vina dengan halus namun tegas. Maaf, Mbak. Undangannya mana? Vina tidak menjawab. Bukan karena tidak sopan, tapi karena menahan getaran di dadanya. Mbak? Ini acara privat. Kalau tidak berkepentingan. Tali kesabaran Vina putus. Ia menatap lurus pelaminan. Nanti Saiful yang bilang apakah aku punya kepentingan atau tidak. Petugas itu terdiam. Tamu-tamu langsung berhenti bicara. Dan dalam hening yang aneh itu, Vina naik ke pelaminan. Setiap langkahnya seperti merobek kain pesta itu sedikit demi sedikit. Kenapa kamu ada di sini? Suara Saiful bergetar, hampir tidak terdengar. Vina berdiri 1 meter di depan mereka. Ayu menatap tajam, bingung sekaligus curiga. Mas Saiful, siapa perempuan ini? Tidak ada jawaban. Tamu-tamu maju mendekat. Kamera ponsel mulai merekam. Drama nyata sepertinya akan dimulai, dan mereka sangat siap menontonnya. Vina menghirup napas panjang. Ia tidak ingin membuat kegaduhan. Tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi apa yang terjadi selanjutnya bukan bagian dari rencananya. Melainkan dorongan hati yang selama ini ia remas-remas agar tidak meledak. Dalam satu gerakan cepat, yang bahkan membuat panitia tak sempat menahan. Vina menarik keras Saiful dan menciumnya tepat di depan semua orang. Ruangan itu pecah. Teriakan. Makian. Ayu menangis keras, menjerit memanggil orang tuanya. Kamu gila. Lepas. Apa-apaan ini? Dasar wanita murahan. Beberapa tamu melempar kata-kata pedas seperti pisau yang dilempar ke dinding. Tapi hal yang paling mencurigakan bukanlah ciumannya. Bukan juga keberanian Vina. Justru reaksi Saiful.
yang hanya diam, terpaku, dan tidak melawan. Ia tidak mendorong, tidak memaki, tidak mencoba lari. Seolah tubuhnya lumpuh oleh rasa bersalah yang sudah lama dikubur. Dengan napas gemetar, Vina mengeluarkan sesuatu dari tas lusuhnya. Sebuah kotak kecil hitam. Usang. Sedikit tergores. Tapi memiliki bobot yang jauh lebih berat daripada ukurannya. Vina mengulurkannya kepada Saiful. Ini. Suaranya patah, namun tegas. Sebelum semuanya terlambat. Saiful tampak ketakutan. Ayu menatap kotak itu seolah berisi bom waktu. Ruangan mendadak sunyi. Hening total. Dan semua orang menunggu. Menunggu apa yang ada di dalam kotak kecil itu. Apa rahasia yang Vina bawa hingga membuat Saiful pucat seperti mayat hidup? Apa yang harus segera diselesaikan sebelum terlambat? Dan mengapa perempuan lusuh yang dihina semua orang ini tampak lebih jujur daripada mempelai pria yang berdiri di pelaminan megah? Ayu, pengantin wanita yang masih terisak, menarik lengan Saiful kuat-kuat. "Mas, apa ini? Siapa perempuan itu? Kenapa dia berani bertindak sejauh ini?" Tapi Saiful tidak menjawab. Ia hanya menatap kotak itu. Lama. Sangat lama. Begitu lama hingga orang-orang mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar skandal memalukan. Vina berdiri di depan mereka. Wajahnya memerah akibat tamparan dan caci maki sebelumnya. Namun tatapannya tidak goyah. Ia berdiri seperti seseorang yang siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini, meski seluruh ruangan memusuhinya. "Buka, Mas," ucap Vina pelan. Sebelum semuanya makin parah. Saiful menggeleng cepat, seperti ketakutan pada isi kotak itu sendiri. Namun para tamu, yang sekarang menjadi hakim tanpa toga, mendorong-dorong agar kotak itu dibuka. "Buka saja. Biar semua jelas." "Iya, buka. Kita mau tahu kenapa perempuan ini berulah." Dasar pembuat onar. Vina memejamkan mata sejenak. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, begitu kotak itu dibuka, kehidupan banyak orang tidak akan pernah sama lagi. Dengan tangan bergetar hebat, Saiful akhirnya membuka kotak kecil itu. Dan saat tutup kotak terangkat, seluruh ruangan membeku. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara. Di dalam kotak itu terdapat sebuah cincin emas kecil, model sederhana, bukan perhiasan mahal. Kartu rumah sakit, pudar dan hampir lusuh. Foto ultrasonografi yang sudah menguning. Dan selembar surat yang dilipat rapi, penuh bekas air mata. Ayu menatap benda-benda itu tanpa berkedip, berusaha memahami apa yang sebenarnya ia lihat. "Mas, apa ini?" Suaranya nyaris patah. Saiful mencengkeram kotak itu hingga buku jarinya memutih. Matanya berkaca-kaca. Sementara Vina hanya menunduk, seolah tidak tega melihat reaksi semua orang. Orang-orang mulai berbisik. "Cincin. Surat apa itu? USG? Jangan-jangan." Bisikan itu tiba-tiba berubah menjadi keheningan total ketika salah satu tante pengantin tidak sengaja berteriak lirih. Itu foto janin." Hanya 3 patah kata, tapi cukup untuk melumpuhkan seluruh gedung. Semua tatapan beralih pada Saiful, mempelai pria yang tiba-tiba tampak seperti penjahat yang sedang diseret ke pengadilan. Ayu memegangi dadanya. "Mas, jawab, apa maksud semua ini?" Saiful akhirnya meletakkan kotak itu di pelaminan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Vina mengangkat wajah, menahan napas yang terasa berat. "Aku tidak datang untuk merusak pernikahanmu, Mas." Suara Vina serak. "Tapi karena kamu harus tahu, dan mereka semua juga harus tahu, kamu pernah punya tanggung jawab yang tidak pernah kamu selesaikan." Ayu mundur selangkah. "Tanggung jawab?" Vina menatapnya. Bukan dengan amarah, melainkan dengan luka yang lama terkubur. "Aku pernah mengandung anak Mas Saiful." Ruangan langsung pecah. Teriakan. Seruan kaget. Beberapa orang langsung menutup mulut dengan syok. Tapi Vina belum selesai. "Anak itu tidak pernah lahir," ujarnya lirih. "Karena aku kehilangan semuanya. Sendirian." Ia menatap Saiful, yang kini menunduk dalam.
Kamu tahu aku hamil. Kamu tahu aku butuh kamu. Napas Vina terputus-putus. Tapi kamu pergi. Kamu tinggalkan aku tanpa satupun kabar. Dan aku harus mengurus semuanya sendiri. Air mata jatuh di pipi Vina. Namun ia tetap berdiri tegak. Tidak mengiba. Tidak memohon. Hanya menyampaikan kebenaran. Aku tidak butuh kamu mengaku. Aku tidak butuh kamu kembali. Aku hanya ingin kamu melihat apa yang sudah hilang karena keputusanmu sendiri. Jemarinya menyentuh foto USG itu. Ini satu-satunya kenangan yang tersisa. Saiful tersungkur. Jatuh berlutut di panggung pelaminannya sendiri. Ayu menatap calon suami yang kini bukan lagi pria sempurna di matanya, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia gelap yang membuat seluruh pernikahan ini terasa seperti kebohongan. Bahkan orang tua Saiful menutupi wajah, malu dan terpukul. Tapi yang paling memilukan adalah Vina, karena meskipun ia membawa kebenaran, ia tetap disalahkan. Seseorang dari kerumunan berteriak, "Kenapa baru sekarang kamu bicara?" Vina menatap mereka, wajahnya lelah, letih, tapi tidak gentar. Karena aku tidak ingin mengganggu hidup siapapun. Tapi, aku juga tidak ingin kehilangan kesempatan terakhir untuk mengembalikan sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilupakan. Semua terdiam. Di tengah hening itu, Vina berbalik, berjalan turun dari pelaminan. Masih dihina, dicibir, dianggap pengganggu. Padahal tak seorang pun sadar. Perempuan lusuh itu baru saja menyelamatkan Saiful dari hidup yang dibangun atas kebohongan. Hujan turun ketika Vina akhirnya keluar dari gedung pernikahan itu. Rintik-rintiknya kecil namun rapat, seperti langit ikut merasakan berat yang ia pikul selama bertahun-tahun. Vina tidak berusaha berteduh. Ia hanya berjalan lurus, membiarkan air mencuci wajah dan gaun lusuhnya yang makin menempel di kulit. Setiap langkah terasa berat. Tapi anehnya, bukan karena penyesalan, melainkan karena semua luka lama itu kembali muncul satu persatu. Seperti lembaran buku yang terbuka paksa. Kenangan lama, saat semuanya masih sederhana. 8 bulan lalu, Vina masih percaya bahwa Saiful adalah rumahnya. Mereka memang tidak kaya, tapi sederhana, jujur, dan saling menopang. Atau setidaknya, itu yang Vina pikirkan. Dalam ingatannya, Vina masih bisa melihat Saiful yang selalu mengantar pulang, selalu menutupi tubuhnya saat hujan, dan selalu berjanji bahwa apapun yang terjadi mereka akan menghadapinya berdua. Namun semua itu berubah pada satu malam. Malam ketika Vina menunjukkan tes kehamilan itu, garis 2 yang membuat seluruh tubuhnya gemetar antara takut dan bahagia. Ia ingat bagaimana wajah Saiful sempat berbinar bahagia. Hanya beberapa detik. Setelah itu, ekspresinya berubah. "Vin, kita belum siap," katanya waktu itu. "Siap atau tidak, ini anak kita," Vina menjawab lirih namun mantap. Saiful menatap jauh, seolah sedang menghitung seluruh beban hidupnya. "Aku belum punya pekerjaan tetap. Aku bahkan masih menumpang di rumah orang tua. Kamu juga belum stabil. Kalau kita gagal membesarkannya, bagaimana?" Itu pertama kalinya Vina melihat Saiful benar-benar takut. Dan sayangnya, rasa takut itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Pelarian. Kehilangan yang tak pernah terucap. Akhirnya, ketika Vina memutuskan untuk tetap mempertahankan kandungannya, Saiful mulai menjauh. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Alasan, sibuk kerja, menjadi kalimat yang diulang-ulang sampai terasa hambar. Hingga akhirnya, Vina menjalani semuanya sendiri. Pemeriksaan sendiri. Rasa mual dan pusing sendiri. Bangun subuh untuk kerja serabutan demi uang check up sendiri. Sampai suatu hari, saat usianya mengandung 4 bulan, ia pingsan di pasar saat sedang menurunkan karung beras. Ketika tersadar di rumah sakit, dokter berkata pelan namun tegas, "Maaf, Bu, kandungannya tidak tertolong." Vina ingat betul bagaimana dunia seperti runtuh, tapi ia tetap menahan tangis, karena tidak ada siapapun di sampingnya. Tidak ada suami. Tidak ada keluarga. Tidak ada Saiful. Ia hanya menggenggam dokumen rumah sakit itu erat-erat, seolah itu satu-satunya bukti bahwa anaknya pernah ada. Dan itulah dokumen yang ia bawa dalam kotak kecil hari ini. Kembali ke masa kini.
Vina berhenti di sebuah halte bus yang sudah tua. Lampunya redup, kursinya berkarat. Tapi tempat itu terasa lebih hangat daripada gedung mewah yang baru saja ia tinggalkan. Ia duduk, menatap hujan yang mengguyur jalanan. Sudah selesai, Vin, gumamnya pada diri sendiri. Tapi hatinya tahu, selesai bukan berarti hilang. Selesai hanya berarti ia akhirnya melepaskan. Rumah Jamal di kampung terletak di kaki gunung yang selalu berkabut. Tempat itu, menurut cerita-cerita tua, adalah wilayah yang dulu dihuni para penjaga hutan, orang-orang yang dipercaya memiliki kemampuan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di keluargaku, Jamal memulai, ramuan tradisional bukan sekadar obat. Kakek buyutku adalah penjaga yang terakhir, orang yang dipercaya untuk menyimpan resep-resep yang tidak boleh digunakan sembarangan. Fanny menyimak tanpa berkedip. Resep ramuan penyembuh, termasuk yang paling berbahaya. Ia hanya digunakan ketika kehidupan seseorang berada di ujung kematian. Dan bahkan saat itu, hanya boleh diberikan sekali dalam hidup. Fanny menelan ludah. Tapi aku sudah minum 2 kali. Itu masalahnya. Jamal menghela napas panjang. Ramuan kedua, membuat tubuhmu mulai menyesuaikan diri dengan akar langgam hitam. Ibu juga begitu. Fanny memegang dadanya refleks, seolah mencoba merasakan sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Setelah ibu sembuh, lanjut Jamal, aku melihat hal-hal aneh. Bau tubuhnya berubah. Matanya semakin terang setiap hari. Ia bisa mendengar suara dari jarak yang tidak masuk akal. Dan saat malam tiba, ia tidak pernah mengantuk. Apakah itu menyakitkan? Fanny bertanya. Tidak. Justru itu masalahnya. Ia merasa terlalu sehat. Terlalu kuat. Seperti tubuhnya terhubung dengan sesuatu yang bukan lagi manusia. Jamal menunduk. Wajahnya dipenuhi luka yang belum sembuh. Malam sebelum ia menghilang, ibu memanggilku. Ia bilang ada suara yang memanggilnya dari hutan. Suara yang tidak boleh ia abaikan. Suara itu membuat dadanya terasa nyeri jika ia mencoba mengabaikannya. Fanny merasa tubuhnya ngilu. Suara seperti apa? Jamal menggeleng pelan. Dia tidak menjelaskan. Hanya bilang suara itu memanggil pulang. Pulang kemana? Ke asal mula akar itu ditemukan, jawab Jamal. Ke tempat yang sudah puluhan tahun dianggap terlarang oleh penduduk desa. Tempat yang bahkan kakekku bilang, siapapun yang masuk, tidak akan kembali sama. Fanny menggigit bibir. Kamu pikir, aku juga akan dipanggil ke sana? Jamal menatap Fanny dengan tatapan yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku tidak tahu, jawabnya jujur. Tapi perubahan dalam tubuhmu sudah dimulai. Fanny terdiam. Ia mencoba merasakan tubuhnya. Dan baru sekarang, ketika ia benar-benar fokus, ia menyadarinya. Ia tidak mengantuk. Padahal semalam ia hanya tidur 2 jam. Aku tidak capek, gumamnya lemah. Jamal mengangguk pelan, seolah itu adalah hal yang ia takutkan selama ini. Itu tanda pertama. Suasana menjadi semakin tegang ketika suara ketukan tiba-tiba terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Jamal dan Fanny saling menatap. Tidak ada yang sedang menunggu tamu. Jamal berdiri pelan, mengambil beberapa langkah ke arah pintu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Lebih memaksa. Siapa itu? Fanny bertanya dengan bisikan cemas. Jamal menggeleng, mendekati pintu tanpa suara. Ia membuka sedikit, hanya selebar 1 mata bisa mengintip. Dan wajahnya langsung pucat. Fanny bangkit berdiri. Jamal? Siapa? Jamal menutup pintu cepat-cepat, memutar kuncinya, lalu mundur dengan napas memburu. Fanny. Suaranya gemetar. Itu, ibuku. Fanny membeku. Apa? Jamal menatap pintu, matanya melebar oleh horor, campuran rindu dan ketakutan yang ekstrim. Dia berdiri di luar. Jamal menelan ludah. Tapi Fanny, wajahnya, bukan wajah yang terakhir kali aku lihat. Seng. Dan di balik pintu, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kembalikan apa yang bukan milikmu.
Suara itu bukan suara manusia biasa. Fanny merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Dan di saat itu, untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang sedang bangun, sesuatu yang mulai dikenali oleh sosok di balik pintu.